Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila dari kelas 32 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi Bank dan Lembaga Keuangan bab 9 dan bab 10. Pertama, bab 9, sewa guna usaha atau leasing. Pengertian leasing. Leasing adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tetap hak opsi untuk digunakan selama waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapat keuntungan. Yang kedua, lease. Lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lease bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Yang ketiga, supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat, bank. Dalam suatu perjanjian kontrak leasing atau pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Selanjutnya, perusahaan leasing dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama independent leasing company, yang kedua captive lessor, yang ketiga lease broker atau packager, dan yang terakhir yaitu teknik-teknik pembiayaan leasing. Yang pertama yaitu finance lease, yang kedua operating lease. Selanjutnya bab 10, modal ventura. Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Karakteristik yang sangat menonjol dalam usaha modal ventura itu berkaitan dengan resiko. Besarnya resiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya expected return yang diharapkan oleh ventura kapitalis. Selanjutnya, unsur modal ventura. Yang pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi konvensional. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Selanjutnya, tujuan modal ventura. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian usaha suatu perusahaan baru. Yang kedua, memperlancar mekanisme investasi di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga, mendorong pengembangan proyek research dan development. Dan selanjutnya, manfaat modal ventura. Yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Yang ketiga, modal ventura bersifat sementara. Karakteristik modal ventura. Yang pertama, pembiayaan modal ventura merupakan equity. Yang kedua, modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang. Yang ketiga, modal ventura bersifat sementara. Selanjutnya, sumber-sumber dana modal ventura. Yang pertama, investor perseorangan. Yang kedua, investor institusi. Yang ketiga, perbankan. Selanjutnya, tahap-tahap pembiayaan. Yang pertama, early stage financing. Yang kedua, expansion stage. Yang ketiga, third round financing. Terakhir, kunci keberhasilan modal ventura. Yang pertama, keuntungan merupakan prioritas tinggi. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Yang ketiga, kualitas investasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.